itu sangat berpengaruh pada tingkat reproduksinya dia. Jadi dia bisa mandul, Mom, gitu kata dokter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih kembali di channel kami Kim Hyeso Family. Oke, kali ini waktunya time to share. Nah, seperti biasa kalau time to share, Uma mau berbagi info juga, share tentang sesuatu ya. Nah, kira-kira Uma mau share tentang apa kali ini? Nonton terus sampai selesai video ini ya. Oke, Mam, apa kabar semuanya yang di luar sana, dimanapun berada, yang saat ini punya bayi laki-laki. Jadi Uma mau berbagi aja nih informasi tentang ini dan merasa ini penting untuk diketahui, karena apalagi yang baru punya anak pertama dan yang saya sudah merasakan secara pribadi. Nah, ada beberapa hal, Moms, yang perlu kita ketahui yang perlu kita perhatikan betul kalau kita punya anak bayi laki-laki. Apa itu? Yang pertama kita perhatikan cara dia pipis. Jadi ini Moms dari rumah sakit pulang ke rumah kan ngurus sendiri tuh, dan mulailah untuk memperhatikan cara dia pipis. Maksudnya gimana ya? Maksudnya jadi anak bayi laki-laki itu kadang pipisnya itu macam-macam caranya. Ada yang bering ke kanan, ke kiri, ada yang tutut, nggak itu tuh nggak deras gitu, nggak kencang gitu ya, nggak satu arah, tapi dia tutut kayak air yang mau habis gitu. Kemudian caranya dia juga pipisnya itu, jadi kalau dia ke kiri berarti kulumnya dilihat, kemudian ke kanan tutut juga seperti itu. Nah, Moms bisa lihat cara dia melepaskan pipisnya, caranya gimana, lihat di bagian perutnya. Apakah dia mengedan atau biasa saja. Jadi kalau dia mengedan atau ke arah kiri atau ke arah kanan atau tutut tadi, silahkan Moms langsung konsulkan ke dokternya anak tersebut ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perhatikan kulumnya. Kulumnya itu adalah ujung kelaminnya anak laki-laki ya, Moms, bayi laki-laki ya. Jadi dokter menyarankan Moms harus berani untuk menaik turunkan dengan tujuan untuk tahu apakah kulumnya itu lengket atau tidak lengket, atau bisa turun pelan-pelan kayak gitu ya, Mas. Nah, kalau misalnya lengket berarti itu kotor kulumnya, jadi harus bisa dibiasakan, dan itu nggak rutin banget sih, 1 kali seminggu juga seperti itu, dan itu cara untuk mengetahui apakah kulumnya baik-baik saja. Nah, biasanya kalau kulumnya tidak baik-baik saja, misalnya lengket atau susah untuk dibersihkan, itu biasanya dokter menyarankan untuk disunat. Dan jangan khawatir kalau misalnya disarankan untuk sunat, bisa nonton video kami ya yang tentang sunat klaim untuk bayi usia 7 tahun. Nah, itu yang kedua ya, Moms, kulumnya tolong diperhatikan kulumnya gitu, dibersihkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan untuk anak bayi laki-laki adalah buah zakar. Jadi Moms, buah zakar anak laki-laki itu beda-beda. Kalau yang normal seperti biasa kembang kempis, kalau lagi dingin dia kempis ya, zakarnya naik ke atas semua. Kalau lagi biasa ya dia turun ya gitu. Nah, jadi Moms bisa perhatikan di rumah ya. Nah, ada yang nggak normal, misalnya buah zakarnya kadang nggak ada satu gitu, ada. Kemudian juga ada dua-duanya tapi salah satunya nggak stay di tempat, ada nggak turun gitu.
Jadi dia masih di atas, di area kelaminnya yang di atas kelihatan gitu. Nah, kalau misalnya moms mengalami hal seperti itu bisa dikonsultasikan ke dokter anak ya. Nah, misalnya kalau misalnya kasusnya naik turun gitu, stay di bawah gitu, nanti observasinya itu bisa ada dokter yang mengatakan 3 tahun, ada juga dokter yang mengatakan bisa sampai 6 tahun. Nah, kenapa sih itu penting banget untuk dikonsultasikan dari dia bayi atau kecil? Karena kan kalau udah besar juga dia bakal malu ya, apalagi kalau setelah sunat. Nah, untuk secara ilmiah atau medisnya itu anak yang sudah nanti takutnya ketika dia sudah balik, nah dia masih buah jaraknya masih naik turun, itu sangat berpengaruh pada tingkat reproduksinya dia. Jadi dia bisa mandul gitu kata dokter itu. Jadi dia bisa mandul, nah karena proses sperma tidak baik. Jadi dia karena akan bakal tuh gimana reproduksinya, pokoknya bakal tidak baik untuk reproduksinya dia kalau dia sudah balik. Oke mams, itu aja yang mungkin saya share kali ini, dan untuk ibu-ibu yang punya bayi laki-laki ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.